Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman guru honorer sekalian, dalam video kali ini kami akan sampaikan informasi berasal dari Mas Menteri Nadiem Makarim berkaitan dengan seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 yang akan segera digelar. Walaupun belum ada jadwal pastinya kapan digelar, akan tetapi Kemendikbudristek sudah memberikan beberapa bocoran terkait dengan regulasi yang nantinya akan diterapkan di P3K di tahun 2022. Bagaimana kata Mas Menteri tentang seleksi guru ASN P3K ini? Silahkan simak informasi ini hingga akhir sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022. Nantinya di sini teman-teman akan menemukan beberapa kategori guru yang bisa dikatakan lolos 99% atau 100% bahkan ya dijamin lolos di tahap maksud kami di tahun 2022. Nah, kriterianya seperti apa? Mari kita bahas di video kali ini. Kami berada di Instagram dari Dirjen GTK, di mana Dirjen GTK ini adalah salah satu dari Kemendikbudristek ya. Dirjen yang ada di Kemendikbudristek. Kami akan bacakan. Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan komitmen Kemendikbudristek dalam memperjuangkan formasi guru aparatur sipil negara ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya. Nah, ini seringkali diungkapkan oleh Bapak Menteri ya, Mas Menteri Nadiem Makarim terkait dengan hal ini, terutama dalam forum-forum bersama dengan DPR ya, dengan Komisi 10 biasanya. Nah, pemerintah segera menyempurnakan aturan seleksi serta menggabungkan sisa formasi di tahap 3 tahun 2021 dengan formasi baru tahun 2022. Nah, artinya Kemendikbudristek dalam hal ini adalah mewakili pemerintah akan menyempurnakan aturan seleksinya. Kalau berhubungan dengan aturan seleksi berarti nanti akan ada koordinasi dengan Kemenpan RB ya terkait dengan regulasinya. Kemudian untuk formasinya berarti dari 1 juta itu tidak ada yang dikurangi, otomatis akan dijumlahkan dengan formasi sisa di tahun 2021 dan ditambahkan dengan formasi baru di tahun 2022. Nah, kemudian Kemendikbudristek memperjuangkan perubahan terpenting. Nah, di sini dikatakan bahwa Kemendikbud itu sedang memperjuangkan perubahan yang terpenting. Apakah itu? Yaitu kategori bagi guru yang sudah lulus ambang batas atau passing grade di seleksi 2021. Jadi di tahap 1 ataupun tahap 2 di seleksi tahun 2021 agar diprioritaskan mendapatkan formasi. Jadi ini kita bisa katakan hampir 99% atau mungkin 100% ya, guru-guru yang sudah lolos passing grade ini akan menjadi ASN P3K di tahun 2022. Tentunya ketika regulasi yang terbaru muncul dari Kemenpan RB dan formasi ini diusulkan maksimal oleh Pemda. Nah, kemudian serta agar pemerintah pusat dapat mengajukan formasi guru P3K. Nah, ini ya, terobosan barunya adalah pemerintah pusat akan mengambil alih. Seperti video saya sebelumnya, banyak usulan yang datang ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbudristek untuk mengambil alih pelaksanaannya, baik pengusulan formasinya hingga penerbitan SK-nya ya. Nah, ini langsung ditangani oleh pemerintah pusat, bukan dari pemerintah daerah. Nah, ini pun dikatakan oleh Kemendikbudristek bahwa nantinya untuk mengajukan formasi itu diambil alih oleh pemerintah pusat. Untuk apa? Untuk meminimalisir isu terkait formasi di daerah. Ini kata Pak Menteri Nadiem Makarim ya ketika bersua dengan Komisi 10 DPR RI. Nah, ini sebuah kemajuan yang bagus ya menurut kami, karena memang ketika sudah masuk di pemerintah pusat itu pemerintah daerah hingga ya tinggal mengikuti saja. Dengan demikian dapat terjadi percepatan penuntasan pemenuhan kebutuhan 1 juta guru ASN P3K serta mencegah terjadinya lebih banyak pergeseran antar guru di sekolah induk, tambah Pak Nadiem Makarim. Nah, ini bisa dikatakan ini sebuah terobosan baru ya. Semoga segera, karena ini sudah bulan April hampir selesai, dan nantinya guru-guru yang sudah lolos passing grade tentunya menginginkan segera dilakukan
P3K di tahun 2022 ini dengan ketentuan yang memprioritaskan mereka. Nah, terkait dengan berita ini akan kami sampaikan satu sumber berikutnya. Nah, ini ada dilansir dari media online ya, bahwa Dirjen GTK ungkap mekanisme P3K tahap 3 tahun 2022. 4 poin ini. Artinya adalah tahap 3 ini adalah seleksi P3K di tahun 2022 yang nantinya formasinya sudah digabung ya, sisa di tahun 2021. Nah, di sini kita langsung ke 4 poin ya, 4 poin yang disampaikan oleh Dirjen GTK mengenai mekanisme pelaksanaan P3K di tahun 2022. Nah, apa 4 poin tersebut? Jadi beberapa hal yang menyangkut dengan 4 poin mengenai mekanismenya. Ini adalah yang pertama, mengakomodir guru yang telah lulus passing grade. Ini sudah kita sampaikan tadi. Kemudian memperbesar kuota. Nah, ini rinciannya bisa teman-teman lihat di sini. Jadi formasi secara maksimal akan tersedia hampir 1.970.410. Ini gabungan dari sisa 2021 adalah 212.392 dan formasi di tahun 2022 yaitu 758.018. Sehingga formasi sangat melimpah. Ini adalah slot yang disediakan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian mencegah terjadinya pergeseran antara guru sekolah induk ya. Nah, ini mengantisipasi dari evaluasi di tahap 1-2 di tahun 2021 ketika terjadi pergeseran banyak guru ya yang meninggalkan sekolah induknya, bahkan masuknya guru-guru swasta ke sekolah negeri dan menggeser guru sekolah induk. Nah, ini bisa akan diakali dalam tanda kutip ya, akan diminimalisir oleh Kemendikbudristek melalui peraturan yang baru, mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk. Kemudian yang poin keempat adalah mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru ASN P3K. Ketika di tahun 2022 misalkan formasi ini bisa terpenuhi semuanya, 970.410 ini bisa terisi semuanya oleh guru honorer, maka tidak harus menunggu sampai 2023, maka secara otomatis honorer sudah tidak ada di guru honorer ya, semuanya sudah menjadi ASN P3K. Nah, ini 4 poin. Sebenarnya ini 4 poin ini adalah mempertegas dari berita sebelumnya yang kita sudah bacakan dari Instagram Dirjen GTK. Ini merupakan sebuah langkah besar ya dari Kemendikbudristek ketika ini memang nantinya dikerjakan secara serius dan mendapatkan persetujuan dan juga persamaan visi dan misi antara Kemendikbudristek, kemudian Kemenkeu, Kemenpan RB dan juga Kemendagri ya, terkait dengan seleksi ASN P3K di tahun 2022 yang dijanjikan akan lebih baik dari P3K di tahun 2021. Nah, ini informasi terbarunya. Jadi teman-teman yang sudah lolos passing grade tentunya akan sangat diuntungkan dengan kebijakan terbaru dari pelaksanaan P3K di tahun 2022. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.